interesting things in that channel, so harus join ke sana kayak gitu. Misinya apa dan tujuannya apa? Sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Jadi we hope ataupun kita sebenarnya berekspektasi to see you on many occasion later, and while hope Indonesia, especially Lampung ini gets more better gitu. Jadi dengan adanya komunitas ini, tujuannya dan misinya sebenarnya kita pengen berbagi ilmu, sharing satu sama lain, dan berharapnya tuh Indonesia lebih baik lagi, terutama kita yang ada di Lampung, nggak ketinggalan sama profesi-profesi yang ada di Indonesia lainnya kayak gitu. So overall kayak gitu. Jadi for more information, just follow our Instagram aja sama join di Telegram. Kita bakal sering adain sharing bareng dan webinar-webinar seru lainnya sih kayak gitu. I think that's all, Rian. Thank you. Oke, thank you Kak Tobi atas introduction-nya. Jadi buat teman-teman semua di Lampung yang pengen belajar tentang UI UX atau bahkan udah berkarir di dunia UI UX, produk digital, bisa keep in touch sama kita. Kita ada grup Telegram tadi ya, dan juga Instagram. Mungkin teman-teman panitia ada kirimannya di chat group. Jadi ke depan mungkin kita bisa ngadain lagi event-event seperti ini atau sesimpel nongkrong atau sharing insight gitu. Tanpa berlama-lama lagi, kita bakal belajar bareng tentang karir path di dunia UI UX design. Nah, dan kali ini kita sudah dengan seorang narasumber yang keren banget dan segudang track record karir di dunia produk digital. Sebelumnya saya bacakan CV. Jadi beliau ini sekarang sebagai co-founder dan CTO di Guru Merdeka, dan juga sebagai product researcher di Nobu. Saat ini aku kerja sebagai researcher di Nobu Bank, Lipo Group, and sekaligus buat build my own startup di bidang education technology. Tadi udah kenalan ya teman-teman, udah dibacain banyak banget. So basically aku backgroundnya adalah sebagai seorang developer, software engineer lah dulu awalnya. Terus kemudian aku jump into UI UX design. Kemudian abis itu sampai sekitar 2020. Nah di tahun 2020 aku masuk link aja, aku move ke researcher gitu sampai sekarang, dan aku bisa jadi researcher. Background pendidikan aku sebenarnya dulunya aku lulus SMK, aku software engineer, tapi habis itu aku move buat ngambil jurusan komunikasi dan di kuliah S1, S2 gitu, karena aku ngerasa aku bisa dapat a lot of perspektif dari dunia lain gitu, nggak cuma hanya di sisi teknologi aja. Terus kemudian untuk mentoring and community experience, yes aku tahun 2000 berapa ya, kayak 2020-an deh, 2020 itu aku terakhir menjabat as a head of chapter-nya di Jakarta, UXI di Jakarta. Tadi udah dikenalin juga, thank you. Inilah perkenalan singkat aku teman-teman, bukan orang yang expert banget di sini, tapi mencoba buat bisa sharing apa yang pernah aku rasakan selama aku berkarir di selama ini ya, selama kurang lebih 7-8 tahunan. So kalau karena kita membahas masalah user experience atau UI UX gitu ya, aku mau ngasih dulu sebenarnya landscape career-nya gimana sih sebagai user experience saat ini di Indonesia gitu ya. Kalau misalkan kita melihat dari banyak website gitu ya, aku sempat ngumpulin beberapa memang talent pooling gitu ya, talent pool. Contohnya kayak LinkedIn, terus kemudian di sini ada Glints, ada Caliber. Aku ngambil 3 hal ini yang memang cukup populer. Kita bisa lihat angkanya itu memang besar ya teman-teman, kayak 300, kita cari UI UX tuh 300 yang nyari, ada 300 company maksudnya. Terus ada ada Glints itu sekitar 949 gitu ya. Terus Caliber tuh bisa sampai 4.000-an gitu ya, 4.000 job as a UI UX designer. So kalau di sini tuh kita bisa nangkep insight-nya adalah memang peluang karir sebagai UI UX designer nanti ke depannya tuh memang besar teman-teman, karena memang sejalan ke depannya tuh pasti company itu akan membuat suatu produk yang memang deliver
good experience untuk nge-improve satisfaction, terus kemudian engagement dan juga loyalty dari customer-nya. Karena memang kita tidak bisa memungkiri lagi selama aku berkarir dan di company yang beda-beda gitu ya, dari startup, company, pindah lagi startup gitu, aku merasakan bahwa customer itu nanti ke depannya itu bukan yang yang datang ke kita, tapi kita yang harus mendatangi customer. Jadi kita istilahnya udah jemput bola. So teman-teman di sini as a UI UX designer pun harus sama, bukan company yang harus datang ke teman-teman, tapi juga teman-teman yang harus bisa datangin ke company. Dengan apa? Dengan values yang teman-teman punya as a UI UX designer, meyakinkan company kalau yes, I have a good values to deliver good experience for your products gitu. Jadi itulah value UI UX gitu ya, dan ini peluangnya cukup gede kalau melihat di sini teman-teman. Next, kalau tadi membahas masalah customer satisfaction, ada loyalty dan juga engagement dan juga loyalty, sebenarnya dasarnya itu pasti akan satisfy dulu gitu. Nah, pasti dari experience, good experience, and then impacted to satisfaction gitu. Aku ngambil di sini use case-nya untuk yang e-commerce product or service. Di sini tuh ada beberapa faktor yang memang bisa nge-influence customer perceive value. Ini tuh maksudnya kayak value-nya nih produk ini bagus atau enggak gitu ya. Perspektif terhadap value-nya produk ke customer satisfaction. Tadi kan ini kan in general ya teman-teman. Sebenarnya role-nya tuh dipisah teman-teman, bukan UI or UX design gitu ya secara umum gitu ya, harusnya secara rules, tapi memang ini tuh dipisah gitu. Ada UX researcher, ini yang kerjaanku tiap hari, ngeriset, ngepoin produk kompetitor, ngepoin pelanggan gitu ya, ngepoin service yang strategik, karena UX researcher ini akan nge-gather semua data sebagai insight untuk improve our products gitu. Kemudian di sini ada UX designer. UX designer ini biasanya fokusnya untuk wireframing, bikin user flow, terus kemudian arsitektur aplikasi. Jadi biasanya mereka ini tuh UX researcher dan UX designer ini, mereka tuh kerjanya tuh berdekatan biasanya untuk ngebukin semuanya gitu. Ketika udah dibuat UX designer udah dibikin skeletonnya atau mungkin kerangkanya, desainnya seperti apa, barulah ke UI design. UI design akan mentranslate kerangka ini tuh sebutannya adalah low fidelity design, dan UI designer ini akan nge-improve desainnya as a high fidelity. High fidelity itu desainnya tuh udah ada warnanya, ada logonya, ada buttons-nya udah kelihatan, tulisannya udah bukan lorem ipsum dolorsit amet gitu ya. Terus kemudian ada di sini peran lagi gitu ya, UX writer. Ini juga cukup trending teman-teman. Jadi konten yang ada di aplikasi itu supaya mudah untuk dipahami sama orang gitu ya. Terus kontennya concise, terus apa lagi ya, useful, yang mengerjakan ini UX writer gitu. So basically semuanya orang-orang ini kerjanya bareng teman-teman. Tapi kalau misalnya ngomong UI UX ya udah cuma bagian ini sama ini. Kalau misalnya teman-teman masih as a UI designer, ya udah siap-siap jadi UX designer, UI designer juga, dan siap-siap jadi UX researcher, dan also bisa aja jadi UX writer juga gitu teman-teman di situ. Tapi jangan khawatir, itu pasti teman-teman bisa belajar banyak sih dari semua role ini. Next, di sini ada career path-nya juga nih teman-teman as a UI UX designer gitu ya. Ini aku ngambil ada referensinya dari Felix Lee di LinkedIn. So nanti ini teman-teman bisa buka. Aku akan share slide-nya juga teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik. Sebenarnya role-nya apa aja gitu ya, career path-nya as a UI UX designer. Ya, aku tangkap di sini. Memang setiap perusahaan itu bisa menamakan timnya tuh beda-beda gitu ya, nggak cuman secara pakemnya gitu. Jadi bisa aja Figma nyebutnya product design, tapi Intercom sebutannya associate product, ujungnya sama, designer juga gitu, product designer juga. Cuman memang itu sebutan di setiap company itu beda-beda tergantung dari company-nya. Jadi jangan overthinking kalau misalkan ada jabatan product designer, wah ini bedanya apa ya sama UI UX designer atau UI designer. Nggak ada bedanya, sama aja teman-teman. Paling nanti coba ditanyakan lagi, dikonfirmasi lebih ke sisi scope pekerjaannya itu sebesar apa gitu. Nah itu akan kelihatan di sini teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek aja di sini career path-nya itu apa aja, level-levelingnya, terus
sampai jadi VP itu teman-teman harus apa aja skill setnya harus punya. Nah di sini udah di mappingin, so thanks to Felix Lee gitulah. Ini career path-nya as a UI UX designer. Nah, terus kemudian ngomongin bedanya startup company versus company itu apa gitu. Sebenarnya kerjanya sama sih, cuman beda birokrasi aja gitu. Bagi teman-teman yang ngerasain ya kerja di company and then kerja di startup, birokrasinya tuh beda banget teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kerja di startup, birokrasinya itu tidak terlalu seruat di company. Layering levelnya tuh nggak banyak gitu. Jadi setiap ada case gitu di startup tuh bisa langsung straight to the nembak orangnya siapa, and then kita bisa solve di hari itu juga di waktu yang sama gitu, tanpa kita harus nunggu-nunggu orang yang dimanapun gitu. Tapi kalau misalkan itu udah company-nya udah besar gitu ya, pasti itu akan lama dulu. Karena ketika kita ada case, kita harus nunggu approval-nya siapa, harus meeting sama siapa dulu, harus kayak gini, nunggu approval. Intinya kalau kita nggak dapat approval dari orang-orang yang tim yang bertanggung jawab di situ gitu ya kita nggak bisa go gitu. Contohnya ketika aku kerja dulu di link aja deh. Oke, di link aja itu lumayan udah company startup tapi rasanya company sih jadinya jatuhnya karena emang under Telkomsel dan ya memang layernya banyak teman-teman, layernya banyak, kita butuh approval macam-macam untuk kita bisa go something ya. Tapi ketika aku dulu di Tanijoy itu masih startup banget, kita langsung aja, bahkan aku bisa ngobrol langsung dengan level CEO tuh. Kadang level CEO-nya aku ajak ideation. Kalau di company kita belum tentu bisa ngajak ideation level CEO. Nah, that's the point difference-nya dari bedanya antara startup company versus company. Gitu. Kerjanya sama aja teman-teman, sama-sama desain, sama-sama research, sama-sama kepo gitu ya, sama aja. Dan kita bahas bedanya full time sama freelance apa. Sama, kerjaannya itu sama aja, yang beda itu cuman gaji ya, waktu ngerjainnya, jenis proyek sama tunjangan dong pastinya gitu ya. So sebenarnya nggak ada bedanya antara full time sama freelance gitu, cuman beda waktu ngerjain. Karena aku juga di Guru Merdeka ada beberapa teman-teman yang memang kerjanya itu freelance remote gitu ya, jadi memang ya udah kerjanya suka-suka teman-teman, as long as achieve the target ya udah gitu. Tapi kalau misalkan di company biasanya kerjanya akan lebih terstruktur, terus kemudian waktunya tuh office hour kayak gitu kan. Terus gajinya pun juga gaji company gitu. Tapi di freelance ya bukan berarti teman-teman bisa dapat lebih kecil, enggak juga gitu. Dan kalau misalkan di company kan kita kerjanya by day ya, by sprint atau apa. Ngitungnya dari situ. Sebenarnya sama aja ngitungnya per hours. Tapi kalau misalkan di freelance biasanya kalau di aku sendiri itu ngitungnya per hours gitu ya. Jadi per hours dia ngerjain satu fitur itu berapa gitu, and then dia kalikan sama gajinya dia gitu. Jadi lebih ke situ sih. Dan kita nggak ada tunjangan kalau misalkan freelance gitu ya. Jadi freelance tapi minta BPJS nggak bisa gitu. Nggak ada itu hitungannya itu. Jadi benar-benar pure take home pay teman-teman yang harus dibayar ya. Bisa udah include sama pajak sih teman-teman. And then gimana sih dulu ya ceritanya saya sebagai UI UX designer. Sebenarnya ini slide yang sering aku bawa ke kemanapun. Cuman kalau misalkan ada teman-teman yang pernah ikut lagi di sini ya udah nggak apa-apa. So ini ceritaku gimana dulu aku bisa jadi UI UX designer yang awalnya memang aku programmer gitu. Yang pertama, aku tuh pasti akan seneng dan feeling passionate dulu sih sama desain gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk karena nafsu, karena oh gila nih gajinya gede as a UI UX designer udah 20 juta, 15 juta. No, aku nggak berangkat dari situ. Pasti aku akan berangkat dari, oh iya aku suka desain, aku suka analisis gitu ya, karena desain memang ada analisis prosesnya, terus ada problem solving juga di situ. Nah, oke, kayaknya aku jadi UI UX aja deh gitu. Karena memang aku basically dulu programmer yang memang handling untuk problem solving juga gitu. Terus kemudian teman-teman itu paham dulu fundamentalnya design thinking dan dasar-dasar kayak UI gitu. Karena mau nggak mau teman-teman harus, kalau misalkan udah senang sama UI UX design, teman-teman udah belajar, teman-teman harus mau praktek dan show off your result gitu, buat bisa dikomen sama orang lain gitu. Bikin aja fake project, nggak masalah kok, dan teman-teman go out aja. Aku dulu kayak gitu, aku bikin fake project, kemudian aku bikin Medium, and then aku share di Medium, aku dapat banyak feedback, ini kayaknya nggak gini, ini kayak gini, bla 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 bla. Aku bisa belajar banyak dari situ teman-teman.
Open mind, learn sama repeat. Jadi kalau jadi UI UX designer jangan baper gitu ya. Ini tipsnya. Kalau kerja as a millennial atau generasi Z gitu ya, next generation, jangan pernah kerja jadi generasi yang baper gitu. Kenapa? Ketika teman-teman baper gitu ya dengan apa yang masukan dari orang lain gitu, berarti teman-teman tuh kayak udah ngerasa jago gitu. Which kita tuh nggak pernah tahu UI UX itu menurut aku ya teman-teman, desain itu tidak bisa menyelesaikan semua masalah gitu dalam satu waktu gitu. So kita harus gather all perspektif gitu ya dari banyak orang. Jadi memang untuk menyelesaikan satu masalah gitu. Jadi memang nggak ada solusi itu yang oke, solusi ini tuh udah selesai pasti akan ke-solve. Enggak, pasti akan muncul lagi solusi yang berbeda gitu. Jadi masalah lagi yang berbeda. Jadi ini tuh never ending job sebenarnya gitu. Dan sangat menyenangkan gitu kalau misalnya teman-teman emang suka problem solving dan analisis gitu. Jadi jangan jadi orang yang baper. To be honest, aku pernah dealing aja ngerjain project research gitu ya. Project research-nya tuh sekitar 6 bulan, 6 bulan, 1 semester. Dan setiap present yang datang tuh sekitar 100 orang gitu. So itu kayak dari level kroco paling kecil sampai level VP, head, bahkan sampai atas deh pokoknya, sampai SVP. Nah, kalau misalkan kita dikritik baper, udah karir kita selesai di. Dan yang keenam, kita coba apply lah ke perusahaan yang buka lowongan gitu. Jangan takut-takut. Kita mau butuh something gitu, nggak usah dipendam sendiri gitu ya. Justru ya orang yang kalau misalkan UX designer tuh yang menurut aku yang nggak berhasil itu ya, kalau menurut aku ya, itu tuh orangnya tuh nggak bisa jual diri dalam artian yang bagus gitu ya. Maksudnya tidak bisa menjual desainnya atau value-nya dengan baik gitu ya. Nah itu contohnya di situ. Jadi ketika teman-teman punya value, punya desain, punya macam-macam, udah diimplementasi semua ilmunya, ya udah coba apply aja. Atau coba showcase aja di mana gitu. Nanti akan teman-teman dapat feedback dari situ. Yang selanjutnya tetap belajar tanpa batas dari berbagai sumber. Ya, terus nikmati setiap prosesnya. Terus jangan berharap instan langsung jago. Aku pun teman-teman sampai sekarang meskipun aku udah berapa tahun ya jadi researcher, mungkin around 3 tahun, 2 atau 3 tahunan as a researcher, UX designer as a 2 tahunan kayaknya, which itu kayak sekitar 5 tahun. Itu aku banyak banget aku nggak taunya gitu ya. Jadi sampai saat ini pun aku masih belajar. Aku kadang minta tolong ke seniorku, Mbak, kalau misalkan bikin report kayak gini tuh gimana ya, Mbak? Kalau misalkan ngolah data kayak gini tuh kayak gimana gitu. So, never ending project, never ending problems, dan never ending to learn gitu teman-teman untuk as a UI UX designer ini. Oke. Kalau tadi kita bahas masalah belajarnya, terus gimana cara jadi UI UX designernya, sekarang alur rekrutmennya itu kayak gimana gitu ya. Ini something yang menarik gitu. Pertama pasti rekruter open job dong. Terus teman-teman harus rekruter akan seleksi CV dan juga portfolio. So jangan pernah teman-teman upload CV dan portfolio teman-teman itu kepisah emailnya. Jangan terlalu besar filenya. Kemudian body emailnya kalau bisa diisi, jangan cuman lowongan UI UX designer terus teman-teman nulisnya FYI gitu doang, atau misalnya di recruiter ini ya lowongan saya gitu, ya udah teman-teman bakal selesai gitu, nggak akan dilihat gitu. Karena first thing first yang dilihat itu pasti ada portfolionya sama CV teman-teman. Kalau CV doang nulis oh ya juara 1 bla 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 bla, tapi nggak ada portfolionya, nggak ada desain prosesnya di situ dari research sampai ngasihin itu desain, teman-teman bisa aja buy gitu. Kecuali dia nyarinya UI designer, mestinya teman-teman kasih hasil desain UI exploration teman-teman, itu bisa aja keterima gitu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan besar yang aku tahu ya, misalnya di Gojek, di Ruang Guru, terus kemudian Tokopedia atau perusahaan-perusahaan yang lain, cemil mungkin nanti ada teman-teman yang dari situ. Yang aku alami adalah ketika kita apply tanpa memberikan portfolio dengan desain proses, itu pasti kita akan disingkirkan gitu, nggak jadi deh, nggak bisa diterima gitu, jadi pasti akan kebuang gitu, kita ke shortlist, nah nggak akan dipanggil gitu. Ketika dipanggil biasanya dapat email congratulations, kamu dapat ini, biasanya itu ada set schedule interview 1. Biasanya untuk yang pertama ini itu recruiter sama HR atau HR yang ngobrol sama kita. Atmosnya mereka di sini akan nanyain pengalaman kerja teman-teman apa, terus apa yang kalian tahu tentang perusahaan, terus kemudian value apa yang kalian kasih ke perusahaan, terus pendidikan kalian apa, terus kenapa kalian pengen jadi UI UX designer, kenapa kalian pengen masuk perusahaan ini, terus kalian mau minta gaji berapa, kalian pernah ikut apa aja, kalian pernah bikin
something yang impacts apa gitu. Biasanya tuh tanyain di sini. Ya udah kasih tahu aja semua di sini teman-teman, nggak usah ada ditutup-tutupin. Tipsnya adalah be honest tapi select your honesty gitu. Jadi jangan jujur-jujur amat, jangan polos-polos banget gitu. Tapi select dulu honesty-nya gitu. Kira-kira ini cocok atau enggak gitu. Nah, di sini tuh biasanya di sini gitu. Biasanya interviewnya kurang lebih 15 menit sampai 30 menit. So, benar-benar manfaatin itu waktunya baik-baik to impress your recruiter or HR yang interview teman-teman. Selanjutnya biasanya HR tuh ngasih assign tugas atau tes. Nah, biasanya tuh assign tugasnya itu aku pernah dapat tes, itu gila sih. Pernah dapat tes di perusahaan, aku nggak mau sebut perusahaannya terkait cari restoran online lah gitu, perusahaan besar. Dan tesnya itu aku harus nyari case di aplikasi mereka dalam waktu 1 menit. Itu kayak what the hell gitu kan, gue harus nyari dulu gitu 1 menit. Cuman, nah ini yang harus kita siap-siapin. Ketika kita as a UI UX designer, pastikan teman-teman, ketika teman-teman udah dipanggil set schedule interview ini, teman-teman udah ngedownload semua aplikasinya, udah tahu latar belakang perusahaannya, produknya apa aja, fiturnya apa aja, teman-teman udah ngerasain mana yang pros and cons-nya gitu ya. Aku sering banget dapat tes kayak gitu. Itu tes yang cuma 1 menit aku dikasih itu. Ada yang cuma 10 menit suruh nyari case-nya. Karena emang aku udah persiapan itu, jadi ya udah aku tinggal jawab, iya ini di sini case-nya, errornya di sini gitu, teman-teman. Tapi ideally mereka itu minimal tuh 2 minggu, sekitar 2 mingguan tesnya gitu ya. Jadi teman-teman manfaatin waktunya sebaik mungkin. Dan kalau misalkan level junior dan paling cepat itu biasanya 3 sampai 5 hari gitu ya untuk tesnya. Ketika teman-teman udah selesai nih ngerjain tes, biasanya dikumpul kan. Nah, dikumpul itu biasanya nunggu around semingguan lah, karena memang mereka akan nge-assess banyak banget. Karena aku jujur aku tahu prosesnya ini karena memang aku pernah jadi user di sini untuk nge-tes as a UI UX designer ini. Aku nge-filtering semua, mana yang menjawab objektif atau enggak, mana yang asal-asalan, itu kelihatan banget di situ teman-teman. Mana yang benar-benar ngerjain proses, research-nya mana, kayak gitu tuh, explore-nya benar-benar bagus, itu kelihatan banget teman-teman di situ. Dan value kalian akan di situ akan dirasa gitu. Makanya aku sampai sekarang tuh mengerjakannya seperti itu gitu. Ketika udah oke, nanti teman-teman akan di-invite untuk interview sesi 2. Nah, biasanya ini ketemu aku nih kalau misalkan jadi usernya ya. Aku biasanya ketemu di sini nih. Nah, di sini tuh kalau misalkan researcher, ya udah nanti teman-teman bakal ketemu head of researcher atau mungkin yang ngajak juga lektor atau researcher. Nah, biasanya itu untuk nge-challenge teman-teman di situ, kira-kira cocok nggak ya sama tim gue nih orang gitu ya. Nah, biasanya di interview sesi 2 ini, kebanyakan teman-teman harus present komprehensif mungkin keraguan. Jadi kalau misalkan diteter macam-macam, ya udah pede aja. Ini gua kok yang ngerjain gitu, bukan orang lain. Jadi ya gua, jadi ini hasil gua gitu. Terus ini yang ekstrim, yang selanjutnya adalah interview sesi 3. Ini biasanya level C. Ini terjadi untuk startup yang misalkan kecil gitu ya. Startup yang ya masih berkembang, masih growing startup. Tapi kalau misalkan startup rasa company kayak Link aja, itu kita nggak akan interview sama level C gitu. Jadi ini opsional sebenarnya. Cuman yang mereka pengen tahu untuk dari level C ini biasanya, aku pernah kepo, Mas, lu kalau misalkan interview orang apa sih yang pengen lu tahu gitu dari dia? Gue pengen ngetes dia sebenarnya kalau misalkan dia kerja di sini tuh bener-bener pengen ngasih value ke perusahaan kita atau karena gaji doang kayak gitu. Dia tuh cuma ngetes itu doang teman-teman. Jadi so pastiin teman-teman ketika teman-teman apply ke perusahaan itu, yang teman-teman pikiran adalah yes, gue mau impact for this company dan gue pengen bikin produk yang bagus untuk nge-impact people gitu. Nah, untuk impact to society gitu kan, untuk sustainability misalkan. Nah, itu penting banget. Nah, makanya di sini tuh value kalian bisa desain, kalian bisa apa bla 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 bla. CEO itu nggak akan lihat itu teman-teman. Mereka akan melihat value kalian di sisi yang lain gitu. Jadi jangan terlalu talk too much about metode bla 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 bla. Value kalian yang akan dilihat di sini. So itu aja teman-teman yang aku pengen sampaikan malam hari ini. Thank you banget waktunya. Aku buka sesi pertanyaan apapun silakan. Aku lebih suka kita diskusi banyak di sini. Monggo, aku balikin ke Mas MC. Membuat fake project
idealnya berapa project, terus kalau minta feedback random sama orang di LinkedIn, gimana tipsnya Kak gitu? Tips Oke. Fake project ya. Membuat fake project sebenarnya nggak fake banget sih. Sebenarnya kayak membuat, maksud aku fake project ini bukan project yang benar-benar menghayal gitu, enggak ya. Tapi memang benar-benar project itu bisa menyelesaikan satu masalah gitu. Masalah itu ada di sekitar teman-teman gitu. Jadi apa namanya, mungkin mau bikin apa namanya, isi air galon otomatis atau apa, itu kan bisa pakai apps gitu. Misalkan ada masalah, waduh ngambil galonnya susah, bla 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 bla, akan bisa kayak gitu. Jadi memang fake project kalau bisa sih memang ada konteks problemsnya apa, teman-teman bikin di situ, ada proses researchnya, teman-teman kasih tahu. Benar, aku coba share something, my portfolio. Aku coba sharing portfolio aku ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya bukan fake project, tapi ini adalah case study waktu aku dulu dites di link aja gitu. Jadi aku share ya guys. Nah, jadi bukan fake project sih. Udah kelihatan ya screen aku? Oke. Nah di sini tuh pastiin teman-teman pasti ada project overview-nya apa. Kemudian ada goals-nya apa, teman-teman harus ada. Kalau misalkan ada research methodnya, ya udah methodenya apa, partisipannya apa, kalau emang ada in-depth interview atau memang responden survei gitu. Atau kalau kompetitif analisis, ya udah masuk aja kompetitif ininya, kompetitornya siapa gitu. Terus kayak bikin aja persona. Ini dulu ya teman-teman, dulu banget. Sekarang udah lebih keren, jauh lebih keren daripada ini yang aku punya. So ini jangan jadi acuan utama. Ini dulu banget aku ngerjain kayak gini, masih cupu-cupu banget dulu awal-awal. Jadi pastikan teman-teman ngerjainnya sekomprehensif mungkin. Terus ada problem statement-nya apa, terus solving case-nya gimana, how method-nya. Terus user journey-nya harus ada teman-teman. Terus kemudian otomatis harus desainnya udah bikin. Kemudian fitur implementation-nya, goals-nya di setiap desain ini teman-teman kalau bisa harus jelasin kenapa teman-teman ngedesainnya kayak gini. It's the basic reason. Pasti akan ditanyain kalau misalnya pasti tes, kenapa itu warnanya biru gitu misalkan. Kenapa kok ini di bagian ini warnanya kayak gini? Kenapa harus muncul ini? Muncul apa? Bottom navbarnya gitu. Bottom sheet-nya kenapa muncul dari bawah gitu. Kenapa harus ada tombol bla 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 ini? Itu teman-teman harus bisa menjelaskan itu semua karena itu memang based on dari research teman-teman. Terus kalau misalkan teman-teman ngerjain project kemudian minta feedback di LinkedIn, kalau bisa ada konteksnya. Ada konteks feedback apa yang mau teman-teman dapat dari orang-orang di LinkedIn gitu ya. Semisal teman-teman mau bikin project untuk ini deh, ride hailing deh, tetap online inilah ya, transportation gitu. Tapi ini lebih ke becak gitu ya, naik becak online gitu kan. Becak online kan nggak ada tuh, belum ada kan. Mendigitize becak online di Indonesia, becak-becak konvensional gitu kan di Indonesia. So di situ harus ada konteksnya. Kenapa kok teman-teman ngedesain becak gitu? Atau misalkan desain misalkan biasanya di LinkedIn tuh seringnya UI design ya. Pilih A atau pilih B gitu kan. Pilih A atau pilih B. Nah, ketika teman-teman nge-A/B test itu kan part of your A/B testing gitu ya. Teman-teman kasih brief tuh di description-nya. Gua lagi ada A/B testing nih untuk homepage becak online gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan kita punya goals untuk order becak secara mudah, kira-kira buttonnya enaknya di bawah deket jempol kanan bawah atau di atas ya gitu. Yang jempol kanan bawah itu A, yang B itu adalah buttonnya yang di atas. Nah, secara nggak langsung orang-orang kan akan ngefoto di situ, dang gitu kan, tes gitu, macam-macam aja, dang gitu deh, pokoknya dipencet vote A gitu ya, deket jempol gitu.
And then kalau bisa kasih follow up questions, why you choose this button gitu. Nah disitulah kita bisa dapat konteksnya teman-teman. Jadi nggak cuman hanya pilih A atau pilih B gitu. Pasti mereka nanya konteks lu apaan, lu nanya pilih A, pilih B, lu mau apa, yang lu cari apa gitu. So back again to your goals, your objective sih. Jangan kosongan gitu. Ngasih di LinkedIn kayak A atau B. Aku sering kayak baca gitu kayak orang-orang pasti ini pasti di komen konteks lu apa gitu. Your context buddy gitu. What the context gitu kayak ya udah gitu. So bring your perspective there. Oke. Harus spesifik dan ada konteksnya gitu ya. Betul. Oke. Dan halo Kak, salam kenal. Mau tanya, Kakak tadi ngomongin research, gimana cara Kakak nge-research? Apakah wawancara atau gimana? Katanya. Kalau research aku udah semua metode kayaknya. Wawancara iya, survei iya, ke lapangan iya, naik gunung turun lembah iya pernah, ke laut pernah, kemana ya? Ke pasar pernah, ke sawah pernah. Jadi metodenya banyak untuk research gitu ya. Jadi kayaknya harus bahas spesifik aja deh. Ada sesi spesifik untuk bahas UX research aja, Rian, nanti diadain undang expertise yang lain aja nggak apa-apa. Tapi boleh. Sekarang kalau misalkan aku as a researcher mungkin ini general aja ya. Aku biasanya akan dapat project brief dari requestor, kemudian aku ngerjain project brief itu, aku akan breakdown ke research plan. Research plan di situ pasti akan ada objektifnya, metode researchnya, timeline, terus budgetnya berapa, itu paling penting. Kemudian kompetitornya siapa, target responnya siapa, pokoknya all the things itu ada di research plan before you doing the research. Abis itu teman-teman baru ngelakuin research di situ. Nah, biasanya aku research, tergantung researchnya apa. Kalau misalkan survei ya udah kita bikin form survei, kita blasting dan macam-macam, kita siapin rewards dan macam-macam. Kalau misalkan user interview ya udah kita siapin aja kayak setupnya, tools yang mau kita bawa, rewards-nya mau pakai apa gitu. Terus kemudian kalau bisa, nah ini tipsnya, kalau misalkan teman-teman ngelakuin research ya dan ngerjain tes, ya kalau bisa sih ngasih minimal, aku dulu pernah ngerjain tes satu company, aku ngasih reward, temanku tuh ngasih coklatos, udah itu tuh udah berimpact banget buat responden gitu. Sekecil apapun yang teman-teman kasih itu tuh berimpact gitu buat research ya. Jadi merasa dihargain juga. Kemudian ketika aku selesai ngelakuin research, otomatis aku akan data collecting and then aku ngelakuin data synthesis. Data synthesis itu kita akan menyatukan semua banyak data jadi satu, insight-nya apa, kenapa fenomena ini terjadi gitu. Misalkan kayak apa fenomenanya, and then we got the why the phenomena is coming gitu ya. Terus how to solve the phenomena gitu. Kayak fitur-fitur kayak QR, terus top up gitu kan, itu kan fitur-fitur yang populer gitu Kak. Ya. Oke. Itu aja sih Kak. Oke. Sip. Yopi kerja di bank ya sama kita. Oke. Jadi kalau misalkan mau merekomendasiin fitur, itu bukan kita teman-teman yang merekomendasikan fitur, tapi itu tim bisnis gitu. Kenapa? Karena setiap fitur itu pasti ada bisnis prosesnya yang berjalan di situ. Bisnis proses atau model bisnisnya. Gimana perusahaan itu dapat revenue dari situ. Kalau misalkan kita merekomendasikan suatu fitur, kita bikin fitur di situ, tapi tidak ada bisnis proses atau model bisnis yang ke-impact, ya buat apa gitu. Kita harus mempertimbangkan itu dulu. Misalkan tadi kayak Yopi, pertanyaannya, misalkan kita mau nambahin nih fitur-fitur yang memang lagi terkenal gitu, karena memang kita kan kesulitan untuk nge-explore itu kalau misalkan nggak ada fitur itu gitu. Oke, kita balikin lagi, banknya punya produk itu nggak gitu. Jangan sampai kita merekomendasikan suatu fitur tapi banknya nggak punya produk gitu. Misalnya kayak oke, di bank lain nih, sorry something's not right, sorry ya guys, Google-ku ngomong. jadi apa namanya,
kita harus balik lagi ke banknya itu punya produk atau enggak. Kalau di aku tidak berani merekomendasikan suatu fitur ke dalam aplikasi di bank itu, kalau misalkan di bank aku itu nggak ada produknya. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan aku harus rekomendasikan satu fitur itu misalkan awalnya konvensional, itu dibuat ke digital, ya pasti harus ada gitu. Jadi kalau misalkan tadi, iya sih kita akan sulit eksplorasinya untuk produk kita. Oke, mungkin aku akan balik nanya, eksplorasi apa nih yang sulit gitu? Apakah eksplorasinya interface-nya, information arsitekturnya, misalkan, dari sisi color-nya, dari sisi apanya gitu, kita harus tahu. Nah, jadi ke situ sih. Ini yang things to note ya, mungkin yang aku beberapa kali baca. Sebenarnya customer itu tidak terlalu mikirin delightful si aplikasinya itu atau se eye catching itu untuk aplikasi banking gitu. As long as mereka itu balik lagi jobs to be done-nya kelar, selesai. Mungkin sebelumnya terakhir Kak Hatta bisa closing statement buat teman-teman di Lampung, apa nih pesannya? Oke. Closing statement-nya adalah pokoknya jadi UI UX designer jangan takut-takut, tampilin aja kemampuan teman-teman, belajar semua framework yang ada, pelajarin satu-satu. Kalau misalkan nggak cocok di company atau culture teman-teman, berarti itu nggak works, disingkirkan, di-improve, kira-kira mana yang cocok gitu. Terus nggak usah baper gitu ya, nggak terus habis itu ngerasa sok jago. Ini kejadian sih sebenarnya. Nggak usah sok jago as a UI UX designer, ngerasa wah gue udah paling pinter ini. Terus kemudian kalau ngerjain tes, jangan terlalu kompleks pakai metode macam-macam. Kalau misalkan stakeholdernya adalah stakeholder yang jadul, nanti mereka nggak paham dari apa yang teman-teman kerjain itu gitu. Jadi ya wes standar-standar aja, down to earth, belajar bareng teman-teman, minta feedback. Yes, itu sih menurut aku. Thank you.